Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas secara mendalam yaitu tentang prinsip pembelajaran dan juga prinsip asesmen. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari pembelajaran paradigma baru. Jadi, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, pembelajaran paradigma baru ini juga memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Karena karakteristik dan kebutuhan peserta didik itu mayoritas diketahui oleh guru atau pendidik. Dan profil pelajar Pancasila ini berperan menjadi penuntun arah. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen itu berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, prinsip pembelajaran dan asesmen ini bisa digunakan pendidik dan satuan pendidikan untuk mengembangkan modul ajar selama modul ajar yang dihasilkan ini memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan aktivitas pembelajaran dalam modul ajar ini bisa diterapkan dengan berbagai strategi. Kemudian prinsip pembelajaran. Di sini pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga menyenangkan. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga itu pembelajaran yang relevan. Maksudnya adalah pembelajaran ini dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian prinsip pembelajaran yang keempat adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Dan prinsip yang kelima yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, asesmen. Nah, di sini asesmen itu perlu kita pahami ya. Jadi asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada tiga ya jenis asesmen sesuai dengan fungsinya, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, kemudian asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen dalam pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Nah, prinsip asesmen yang bisa diterapkan di sini yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi tidak dapat dipisahkan, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu asesmen ini dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Dan yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan potensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya.
Dan prinsip asesmen yang terakhir yaitu hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi di sini asesmen ini sangat terlihat sekali tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran dan fungsinya yang sangat penting. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Silakan bila ada saran atau komentar bisa dituliskan di kolom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.